juga. Sekali lagi saya imbau para perantau supaya tidak mudik untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Terima kasih. Anda telah menyaksikan Berita Utama yang didukung oleh Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan Kompas Update bersama dengan saya Arizona Gali. Saudara, sebanyak 54 orang ABK dari kapal Valor dan Freedom dipulangkan dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet setelah dinyatakan sembuh pasca observasi. Ke-54 ABK dari 2 kapal pesiar ini dinyatakan sembuh setelah menjalani tes swab atau PCR. Mereka adalah bagian dari 211 ABK kapal Valor dan Freedom. Sebanyak 157 ABK sisanya masih menunggu hasil swab. 211 ABK Valor dan Freedom sudah menjalani observasi di RS Darurat Wisma Atlet sejak 4 Mei 2020. Kini RS Darurat Wisma Atlet tengah merawat 830 pasien dan 600 lebih diantaranya positif terjangkit virus corona. Observasi ini 8 hari dari mulai tanggal 4 sampai sekarang tanggal 12. Jadi sementara yang sudah dilakukan swab kemudian keluar hasilnya negatif adalah berjumlah 54 orang. 54 orang yang kita pulangkan sore ini ke daerah masing-masing, nanti agensi yang mengatur kepulangan mereka. Demikian Kompas Update, saya Arizona Gali, sampai jumpa. Salah satu titik pengasingannya adalah di daerah Bengkulu. Dan pihak kepolisian itu harus tetap bertahan, tidak boleh menyerang. Kompas TV, independen, terpercaya. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Sapa Indonesia Malam yang dipersembahkan oleh Selamat malam saudara. Presiden Joko Widodo meminta pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tidak dilakukan secara sembarangan agar tidak membuat penularan COVID-19 semakin meluas. Kebijakan mulai melonggarkan pembatasan sosial didasarkan pada evaluasi sementara adanya penurunan jumlah kasus per hari di sejumlah daerah. Berdasarkan data terbaru Kementerian Kesehatan, hari ini jumlah kasus positif corona mengalami peningkatan dengan total pasien positif sebanyak 14.749 kasus. Sedangkan yang sembuh ada penambahan dengan total 3.063 pasien. Namun masih ada kabar duka dengan adanya penambahan jumlah pasien meninggal setelah mengidap COVID-19, yakni sebanyak 1.007 orang. Sementara itu, kebijakan melonggarkan pembatasan sosial untuk menghidupkan kembali roda perekonomian tampak tak sejalan dengan komitmen penanganan penyebaran virus corona. Berdasarkan data, jumlah kasus yang terkonfirmasi positif COVID-19 perharinya masih berfluktuasi.
Bila kemarin tanggal 11 Mei jumlah pasien yang terkonfirmasi positif turun sebanyak 154 kasus dari hari sebelumnya, namun dari ini angka pasien positif mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebanyak 251 kasus dengan total penambahan 484 orang. Saudara, di siang tadi Presiden menyebut hampir 70% kasus positif COVID-19 terjadi di Pulau Jawa. Jajaran kabinet pun diminta Presiden agar bergerak cepat dan efisien untuk mengendalikan penyebaran virus corona di Pulau Jawa. Lantas, efektifkah instruksi Presiden ini bila secara bersamaan pelonggaran PSBB juga diterapkan? Lengkapnya, kami bahas dalam Sapa Indonesia Malam hari ini, Senin 12 Mei 2020. Saya, Sofi Syarif.